Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, mari kita sama-sama mengkilas sedikit tentang latar belakang singkat dari surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Kejahatan Besar dan Kebaikan Besar. Surat atau Gosho kali ini sangat menarik karena sebetulnya asal-muasal dari surat ini tidak diketahui perinciannya. Apakah kutipan Daishonin yang kita dapatkan ini berasal dari surat beliau yang panjang atau pendek? Seperti apa surat versi aslinya? Kapan surat ini dibuat, untuk siapa surat ini ditujukan? Semua hal ini belum diketahui secara terperinci. Namun, terlepas dari itu, kata-kata kutipan dari surat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dilihat dari isinya, diperkirakan bahwa surat ini ditujukan kepada seorang murid Daishonin yang sedang menghadapi kesulitan dalam hati kepercayaannya. Diketahui bahwa pada saat masa Daishonin masih hidup, negara Jepang dilanda bermacam ragam malapetaka yang silih berganti. Mulai dari bangsa asing, terutama Mongolia, yang berusaha menjajah atau menginvasi negara Jepang. Peperangan yang terjadi di dalam negeri hingga berbagai bencana alam pun terus-menerus terjadi. Selain itu, ajaran Buddhisme yang tersebar luas di masyarakat saat itu penuh dengan kesesatan dan penyelewengan dari ajaran Buddhisme yang sesungguhnya. Coba kita bayangkan jika kita berada di masa itu yang penuh dengan gejolak dan penderitaan seperti itu, bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan tenang? Para murid Daishonin pun mengalami semua itu. Mereka harus menghadapi kenyataan hidup yang begitu pahit. Ditambah lagi, masyarakat pada umumnya telah salah paham dengan ajaran Daishonin dan mulai menganiaya para muridnya. Di tengah semua kekacauan tersebut, kata-kata dari surat ini menjadi sumber harapan yang sangat besar, yang mengajarkan kita tentang kebenaran sejati untuk mengatasi apapun rintangan dan kesulitan yang datang di hadapan kita. Jika kita pikirkan, kata-kata Daishonin juga telah terbukti bahwa ajaran Buddhisme yang sesungguhnya ini, yakni hukum agung dari Sutra Bunga Teratai, telah benar-benar tersebar luas hingga saat ini di seluruh dunia, melewati begitu banyak kejahatan besar yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Daishonin mengajarkan bahwa jika suatu hal yang sangat buruk terjadi, hal itu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Namun, pasti ada pertanda-pertandanya. Dalam satu sudut pandang, kita perlu belajar untuk mengasah kesadaran kita. Jika semua hal yang terjadi itu pasti ada pemicunya, maka kita harus lebih menjaga tindakan kita dan lebih berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan dampak yang buruk. Selain itu, Daishonin juga mengajarkan kita untuk tidak meratapi nasib atau merasa tidak berdaya. Tentu saja, jika hal yang buruk terjadi, kita pasti akan merasa sangat susah hati. Tapi, tidak akan ada gunanya jika kita hanya bisa menyalahkan keadaan dan jatuh ke dalam suasana hati yang buruk dan penuh kenegatifan. Melalui surat ini, Daishonin memberikan keyakinan besar dan pemahaman yang mendalam kepada para muridnya, termasuk kita semua. Janganlah takut jika harus berhadapan dengan kesulitan. Buddhisme ini justru mengajarkan kita bahwa kita harus membangkitkan harapan dan kekuatan untuk terus maju dan berjuang mengatasinya, mengubah segala penderitaan menjadi kemenangan dan tidak mudah berkeluh kesah. Daishonin mengajarkan bahwa kita pun harus mencontoh para tokoh-tokoh Buddhis terkemuka seperti Mahakasyapa dan Shariputra yang dengan penuh keberanian, kegembiraan, dan kebanggaan bangkit sambil menari-nari untuk melanjutkan misi penyebaran ajaran Buddhisme Sutra Bunga Teratai ini melaksanakan misi agung Kosen Rufu. Setiap kesulitan dan situasi apapun yang membuat kita susah hati selalu memiliki potensi untuk kita ubah menjadi suatu kemenangan. Yang terpenting adalah kita harus sadar bahwa pada dasarnya kita sendiri sudah memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Mencontoh semangat Daishonin, kita harus bangkit dengan berani, mengambil kesempatan, dan bertindak. Selalu berjuang membuktikan kebenaran ajaran Sutra Bunga Teratai untuk mengatasi segalanya. Berkat ajaran Daishonin ini, kita bisa belajar dan menyadari tentang potensi jiwa kita yang begitu luar biasa. Pastinya tidak ada kejahatan, kemalangan, atau kesulitan yang tidak bisa kita taklukkan.
Justru karena munculnya hal-hal yang buruk, kita bisa semakin mengasah dan memperkuat pelaksanaan Buddhisme kita dengan teguh. Tentu saja perubahan apapun tidak akan terjadi jika kita hanya berdiam diri, ibarat angan-angan tanpa tindakan. Jadi, jika suatu hal yang buruk terjadi, apakah salah jika kita menanti-nantikan suatu mukjizat untuk terjadi? Dalam konteks zaman sekarang, kejahatan besar dan kebaikan besar contohnya seperti apa ya? Lalu apa sih artinya bahwa kita harus bergembira karena berjodoh dengan ajaran Sutra Bunga Teratai ini? Nah, bagaimana menurut Anda? Mari sama-sama menyampaikan pendapat kita, berbagi inspirasi, dan berdiskusi di pertemuan Ciku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.